Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam malam yang penuh barokah kadinto, kita semua sareng Allah Subhanahu wa taala diberikan takdir untuk bisa berkumpul bersama dengan Iksan di Tanah Merah dan sekitarnya. Sekali Makadinto merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah karena isinya adalah untuk saling mengingatkan melalui momen mau'idhah hasanah dan dzikir khususiyah. Sekali Makadinto bisa merupakan petunjuk cak lebih sampai neka kenging hidayah. Neka merupakan harapan. Olana hidayah kadinto murni Allah Ta'ala semaringakin ben epele da orang-orang seepele. Mana bila kenging hidayah empon magala saya katina pa orang neka dinggudin lecukan keplesek. Maka nama Nabi Asolat kita semua selalu membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah nanggalem pada kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Mereka merupakan bukti cak manusia mereka selalu butuh hidayah. Sokorongku kalau bisa sampean Allah Ta'ala hidayah bisa kipangkin gak di tempat. Kamu merupakan tetangga cak nekah takdir Allah seperti meletakkan kita semua di dalam ridhonya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tore kebenya baca akidah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima Kanjeng Nabi ampun berjuang untuk mengajarkan agama Islam. Kalaban kesabaran beliau, kalaban ketabahan beliau, dan kalaban tekad beliau yang sangat kuat, akhirnya agama Islam bisa disebarkan ke seluruh dunia termasuk di Indonesia sampai dia kuda sarang sampean saja. Saking Kanjeng Nabi kadinto lo memiliki tekad yang kuat dan kesabaran yang cukup. Tantara lo tanto agama Islam ini kedepak ke Indonesia. Walaupun zaman nabi-nabi selain bagi cerita Nabi Yunus, Mas Andi kaum tolak, akhirnya guru dari kaum pahadoa, hingga Allah Ta'ala yokom Nabi Yunus, pemasok ke tabung cukup. Dan nikah, orang sabar, tapi kita tapi. Maka Nabi mereka pada ulul azmi, termasuk Nabi Nuh, sabar Nabi Nuh, agak baik kapal, tae kapal, coba kau mau sampai, tapi sabar, akhirnya selamat. Kanjeng Nabi lebih sabar boleh, apa lo sabar, kita panang Medina, saya tapa sholat. Kang berat kang Kanjeng Nabi beri kotoran tanah dan sebagainya tak tua dan badan. Kanjeng Nabi enten tua dan badan. Kanjeng Nabi yarab dari ketoran orang-orang sejahiliyah muncul orang-orang sesai. Dan akhirnya alhamdulillah agama Islam dapat ada kainto. Kayak bekalaban wali songo, kalaban lo ate perang. Waktu ajajah, akhirnya bisa yang malah kikulis sarang sampean saja.
Nah, ini kan merupakan jasa yang sangat besar dari Gusti Kanjeng Nabi, terutama makanya tore banyak maca sholawat dari Gusti Kanjeng Nabi. Marina menulisan apa dari Kanjeng Nabi? Padahal maca sholawat mereka juga untuk kepentingan kita, benar untuk kepentingan Kanjeng Nabi saus. Kanjeng Nabi loh, itu ada sholawat yang lebih sampai cara Nabi maksum, jelas masuk surga. Cuma Kanjeng Nabi ini terus umatnya bisa masuk surga kalaban gampang. Akhirnya Kanjeng Nabi ini parengen sholawat sareng Gusti Allah Ta'ala. Sewe malaman nama Nabi baca, make lo hosok, mana Nabi baca nih make lo konsentrasi, lo fokus, mereka tetap ganjaran kecekak oleh ganjaran. Lain di doa selain. Para hadirin, para hadir sebatan kula mulyakin, dan kula sebagai pimpinan majelis Pondok Pesantren Darul Hikmah. Tantona saya pertama kiasa kelakong nggak saja. Saya hadir terutama dari perangkat desa, orang-orang sepo, andai tolan, simpatisan. Saya hadir di tempat. Saya hadiman ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Karena ketika alumni ini berenang masyarakat, maka perjuangan alumni kadintok merupakan bendera pondok. Sehingga seteja apa saya kelaku menang masyarakat tetap kudu memperhatikan ya bendera pondok. Mungkin kula ngerti. Kok sedaja alumni pondok mereka saya. Pondok apa baik mereka, iman gak iman. Makanya make paman Kanjeng Nabi kan berabu Lahab. Dan ya, paman Kanjeng Nabi baru Sayyidina Hamzah. Tapi ki baru Abu Lahab. Abu Lahab mereka paman Kanjeng Nabi. Paman ungku aling bapak, aling abang, dan mereka. Mungkin pada sekali Abu Thalib, abela ada Kanjeng Nabi, cuma tepak saya lo Islam. Abu Thalib, abang Sayyidina Ali. Nah, dan mereka juga alumni pondok. Alumni pondok mereka mau ada bu alumni kan. Alumni pondok ada gua pondok pasti saya. Tapi lo sudah aja saya. Kalau disampaikan kion yang pondok ngapa sih lagi naik kapan apa pola? Polanya hidayah nang ate. Ini kalau pada badang selakar Allah Taala menusanekan paringin hidayah untuk detik ahli surga. Badang orang mereka dari si engaing gak catat ahli neraka. Kanjeng Nabi itu mana cerita dengan antara sahabat. Lalu sahabat kadinto protes dengan Kanjeng Nabi, menggadaikan tawakal bae Kanjeng Nabi dalam usaha-usaha itu. Mau gak catat. Masuk neraka, masuk surga catat. Miskin soki catat. Termasuk umur catat. Tapi jangan apa jawaban Kanjeng Nabi. Jawaban Kanjeng Nabi ini kan simpel. Kullun muyassarun lima hulikola. Sedaja kang pegempang. Dek napa orang nekang tetiaki. Jadi lamun lakar abang tetiaki ahli swarga. Mulai dari ada di pangeran lakar lebih condong ahli swarga. Kelakonan kita termasuk ibadahnya, kita termasuk budabu dan sebagainya. Mungkin susah, karena malas apa jam lu susah ya kan? Kok catat ya?
neraka. Benar kan? Malas aja mah ke masjid umpamanya lu susah. Takok nika caketan nika aja dak coba nika. Mangkana pong lebih sampean nika ki sadar taware pateti nyari cara tengkan lebih sampean nika lor ke surga. Dan nika soalnya sadar kita bisa usaha. Mau lega di Fir'aun lo kena gue sadar. Abu Lahab lo kena gue sadar. Gue lebih sampean taki sadar. Coba alumni ki beda kudu sama gengnya sama gengnya kan. Jadi seakan-akan di Allah Ta'ala ki paling kejadian. Mereka kisah hadir, mau selalu hadir dan lo ini bertah. Karena pasti bagus kan mana rukun iman. Kita selalu diajarkan senomor 6 mereka percaya dia pasti. Percaya dia nafas atau tawaki pangeran, kodok dan koder dia pun. Udah sering menerima pertanyaan tadi sahabat atau kanjeng Nabi. Kalau memang orang itu sudah dicatat ahli neraka, lalu ngapain usaha? Dijawab ibu lah. Sampean tahu, sampean itu dicatat sebagai ahli neraka atau ahli surga? Tidak tahu. Terus kenapa sibuk dengan catatan yang tidak sampean tahu? Usaha apa? Malah catat bagus. Toh, kalau bisa sampean lo neng juga catatan. Soalnya Allah Ta'ala dengan Al-Quran ampun adabu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala lo bakal ngubah dan nasib situngan kaum kecuali kaum mereka ngubah dan nasib tibi. Misalnya mereka kan orang awam dia orang sengerti beda pandangan. Saya pun orang awam ayat mereka ikhtiar usaha. Berarti Allah Ta'ala lo bakal ngubah dan situng kaum kecuali kaum mereka ngubah dan abang bibi. Kan berarti usaha. Mungkin bentar. Oh mau terosokia Allah Ta'ala lo garang ngubah dan situng kaum terosokia kecuali abang bibi ngubah. Mau terosokia yo alako. Ini kepandangan orang awam. Tapi hakikatnya ayat mereka ayat takdir. Ayat mereka nerangake subjek dari ayat mereka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lo bakal ngubah dari situng kaum sampai kaum mereka ngubah di abang tibi. Artinya Allah Ta'ala mereka mau menjadi situng kejadian. Mereka pasti pantas keluwi pengiran. Dan apa cara nah? Mungkin orang mereka pantas. Misalnya pada orang takdir mati nengembong pokol belum malam. Dan mereka sebelum mereka terjadi pengiran pantas keluwi. Kenceng keluar gembong. Kenceng ngebut. Kenceng nabrak truk. Kira-kira kenceng nabrak truk. Ini contoh. Jadi sebelum pengiran mereka memati orang mengembong tak pokol seneka. Pantas. Jadi orang ini ke pengiran paringin semacam kekencengan untuk pantas dia takdir. Dan yang ketiga orang mau takdir masuk surga. Di pengiran pantas, kencang ajma'ah, kencang apajang, kencang dan lain sebagainya. Di obang kencang asadekah. Nah semakin boleh disampaikan. Serena kita bahwasanya pangeran kamu untuk menjadikan sesuatu kepada perantara kadineka. Kenapa kita melok mengencang abad bibi baik? Terus masuk surga. Neka surga kalau kencang, jadi makencang abad bibi. Hari kau muntah masuk surga, kau tu berkena bajang. Nah,
Sang kenceng, makenceng abah, kalau malas dah, dua mau malas apa? Kulun mu ya sarun lima huli kau malah rezeki pas kenceng masalah, kami pangeran takdir neraka takok nah. Jadi abah semangat alaku kebagusan. Ini contoh. Dah dunia, dah masalah akhirat. Dah dunia dan akhirat. Jadi sebelum Allah Taala mesoki orang, apa pantas gitu untuk orang kesoki. Di antara semangat alako, pelok putus asa. Di antara cerdas pikir sampai bisa ngelola kelakuan bagus dan lain sebagainya. Ini kan cara pangeran mewujudkan takdir. Lah, kenapa? Kalau disampaikan lo berusaha untuk gaji nekat. Karena usaha itu bagian dari takdir. Kan beda pikiran engkau usaha, engkau adalah. Ini kan bagian dari cara pangeran konan. Ini untuk memajukan. Makanya lambat toman pecah, kita paham ini kan baru qadariyah, baru jabariyah. Qadariyah ini kan nganggep cek manusia ini kan bisa usaha TV. Oleh pengaruhi pangeran, namun cekaran, kakan kita ada kan kenyang, benar pangeran sama kenyang ya dia. Beri jabaria, manusia ini kan bajang pangeran saya menjaga, ada bisa pur, pangeran saya ngatur, sampai benturan paham mereka, saya menang qadariyah lamba muncul kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah ini saya sempat akal. Jadi namun papan-papan mereka pokok akal. Sedangkan pangeran mereka yang cuma menjadikan terus manusia mereka itul mereka menurut Mu'tazilah. Tapi mereka kemudian bertentangan kalaban banyak ayat Al-Quran. Soalnya dengan Al-Quran bada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikanmu dan pekerjaanmu. Dan nekat. Akhirnya muncul aliran yang menyatukan keduanya. Akal yang rugi, tapi takdir pangeran tetap berlaku. Nah, ini saya kocak Ahlussunnah wal Jamaah yang digagas oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Makanya kita sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah, mereka seharusnya memahami betul konsep tentang tauhid sekali mereka. Tapi mau orang nakar memahami betul, mau mengalami sesuatu yang menyusahkan, tidak putus asa. Karena di balik itu beda pangeran yang menentukan. Dan nega iya lo pakai pasrah. Dan kalau pecang pangeran teh, menega di nega manusia kau tuh usaha. Oleh usaha nega bagian dari hidayah, bagian dari takdir. Lo neng pasrah lo nggak kanongku. Berarti pangeran pemasok ada suatu kondisi pasif. Nah, nega. Jadi jangan menggantungkan kesuksesan kepada pekerjaan. Tapi jangan kemudian bertuhan pada pekerjaan. Misalnya, dulu kan sering ngarok dan anak-anak saya lulus SMA, ayo aku kuliah cong. Polen zaman sekali datang, lain di zaman sedia, juga gitu ya. Nekat dalam mereka menerapkan gila. Namun kita kemudian kembali ke pangeran, mau pangeran akar filosofi, mangke gula kuliah, ki gula soki kan ya. Ki bener, logik bukan logika. Pernyataan itu, premis itu benar. Tapi dalam situasi yang salah. Mau dah gula bener, mau pangeran akar ki. Tapi ke akar gua pangeran. Cek asa kola belok kencang. Coba
Allah Ta'ala la'jabu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala lo bakal ngobat situngkong kecuali kaum mereka ngobat abang bibi. Justru sekolah sekolah sampai sarjana sampai naik dalam usaha untuk menaikkan harkat, derajat, martabat serta kualitas. Sehingga anak-anak mereka pantas dalam takdir Allah untuk meraih derajat yang tinggi di masyarakat umpamanya. Dan mereka menyatukan keduanya. Jadi premis gelas aja gua mau pengiran akar-akar, mereka harus dipadukan dengan apakah Tuhan memang akar mau ngajeling dalam asa sekolah. Nah, gila karbonya orang kadang mungkin waduh aku liya wah ngojek waduh aku liya lo ala Korea loh lulus jadi sarjana itu memang tidak menjamin pekerjaan tapi mempantaskan orang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Masalah dia nanti dapat pekerjaan yang baik atau dia bisa menjadi pengusaha yang sukses, Allah yang menentukan. Tetapi mengalami di ilmu berarti kedua kepantasan, kedua benda. Tolong pengalaman pribadi jangan dijadikan patokan. Terkadang orang sekolah kan wajah anak-anak itu sarjana, kok kayak jual yang baru. Nah kan pengalaman pribadi dipatokan. Orang jeling nggak orang-orang saya sukses kalaban ijazah. Dan yang kira lamun orang selalu di ijazah pak sukses, jangan dijadikan patokan. Dan mereka dalam tataran awam ini, dalam tataran awam. Gula emot dalam kitab hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ajabu sawabikul himam la tuhriku aswarul aqdar. Kerasnya usaha tidak akan merobek tirai takdir. Senarang ini jelas keterangan gula neka pemahaman saya menengah. Jadi jak sibuk duit takdir kan. Saya ngoreng jangan kilo kena ada sibuk duit takdir pengiran. Karena sahabat yang rukun iman sepaling di bumi, marina kiamat. Takdir nih. Oh karena orang mereka tidak akan bisa memahami masalah takdir kecuali daripada tataran hakikat di marifat. Jadi saya sibuk ngukur takdir. Kadang-kadang orang mereka masalahnya kalau ini takdir ini begini begitu. Oh, abang TV masalah syariat kilo kena. Takdir saya etik kritik loh teman. Kan banyak makan yang dalam TikTok, bahkan yang Facebook, YouTube, orang bahas takdir ini kan. Mereka Tuhan itu tidak adil kok. Apa? Saya ini sudah berusaha keras sekolah mulai kecil sampai besar, tapi setelah sekarang kok jadi pengangguran. Itu teman saya sekolahnya cuma di SMP, sekarang itu dagang ini kok bisa kaya. Nah kan, akhirnya mengkritik pangeran, akhirnya justru menyalahkan Tuhan. Padahal pangeran mereka ala kona apakah gue lebih sampean nih kalau salah. Oh pangeran mau sokia situng orang, lo salah, saya pangeran saya lebih. Jadi semangken Palestina ya bom di Israel, kita mau pangeran juga lo bela Palestina, mepa Israel pemenang negara-negara, mungkin senyipta ki Israel itu saya, pangeran kan, senyipta ki Palestina saya, pangeran, lah. Umpama pangeran memenang Israel makalah Palestina, saya rasa bakal. Boleh protes, yang katanya boleh. Boleh protes. Tapi kalau lebih sampai kau tuane, sebelum Allah Taala memenang Israel dan Palestina dari mungkin taki menang kepada Israel pasti kalah. Soalnya pada naskah hadisnya kan.
Allah Ta'ala nyiptake kondisi untuk patok. Napa? Nang tar sekitar Palestina, nek kebanyakan nek bahasane Wahabi. Saya Wahabi, kecil Amerika. Coba Saudi Arabia, nek Wahabi. Qatar, nek Wahabi. Uni Emirat Arab, kabeh kecil Amerika. Sebenarnya yang cuma golongan Syiah Iran, Suriah, yang semakin rezim Suriah geger. Syiah Suriah ini geger Basyarul Asad Isa. Dan mereka. Jadi sabela Palestina saya rasa hubung Indonesia jauh. Jadi ke Indonesia semua bisa miring abela, tapi jauh gak dimangkin. Kok bisa sampai terbongkar ke Palestina perang bisa. Kan Mesir layakkan, nggak bisa masak. Coba sebelum terjadi takdir seperti Pangeran menciptakan kondisi sesuai. Jadi kalau disampaikan seperti Indonesia, dan seperti Indonesia. Ada terus bela Palestina. Walaupun saya buka untuk daftaran perang mungkin bisa selalu daftar yang pada tahu. Tapi kondisi situasi di pengiran tidak diizinkan. Israel terus terang. Nempor aneh kan? Israel ini paling punya satu. Ya Bani Israel ini. Soalnya Israel kan Nabi Yakub, saya nama Israel. Bani Israel berarti keturunan Yakub. Dan kan, jadi jalur Nabi ini kabeh mung Bani Israel Ismail. Sekanjing Nabi ini Ismail putra Nabi Ibrahim. Nabi Yakub kompai Nabi Ibrahim. Pada keturunan Ibrahim mereka sedaja. Nah, mereka mau pada urut ke atas. Cuma Israel mereka masa kemarin Nabi Musa mereka saya sobung pas Nabi Isa turun agama Yahudi mereka kosok pesan di pangeran berarti agama Nasrani. Nabi Isa sobung yang kat Allah Ta'ala kanjeng Nabi lahir agama dari Allah Ta'ala mereka berarti agama Islam. Jadi pada makhluk itu pangeran. Pada sampian nego film Superman. Makanya kan film Superman gitu. Tapi nego film Avenger. Avenger ini kan ada Hulk, ada Thor, ada apa. Ada musuh Avenger. Baik Avenger atau musuh saya rasa nggak baik. Sutradara. Kira benar? Sutradara. Enggak sutradara aja. Melo langsung pemakai bayi moson dia. Isrepo mamana Thor pemakai api Thanos mamana. Loh, mau langsung pakai api lo lebur bae. Mungkin bentar. Mungkin. Ben boleh. Ini penting. Tunya nih kekenangan ujian dari Allah Ta'ala. Namun pak kapi pebecek kapi kilo yuci berarti ada guna. Maka baru saya pebecek, baru saya coba. Dan nikah. Setimpang kalau bisa sampian. Bi Allah Ta'ala semakin alhamdulillah sabar dengan orang sebecek, se-Islam, se-abojong. Toda syukur. Bagus ya Allah. Berarti kalau bisa sampean ini pendek untuk jadi kaum sebahagia. Kalau lebih sampean lahir dengan Amerika, lo ajang bajang, ngangkui bikini, ngangkep top pangeran mateng. Orang Amerika ini kan mungkin makin agama Kristen TV. Lo cocok. Nah nikah, Tuhan sudah mati, kok nikah. Tuhan sudah tidak ngurusi kita. Orang Amerika karena saking dari nyembah akal. Maka yang akan terjadi kalau bisa sampai jadi neraka. Maka syukur. Alhamdulillah lahir Indonesia, lahir nang Petra. Bisa aja, bisa ngaji.
bisa ngedingakin kebuna ulama, bisa abung-gabung mencumatan, bisa antar da isandian ketimakan. Nek kasakote sokor. Berarti kudu bisa sampean ke jalan yang takdir akan mengibadah secara keseluruhan becek. Tak banyak tantretan kita semakin oneng ja Gusti Allah Ta'ala mereka bojong, mereka pasak, banyak. Mereka tidak beruntung karena Athena lo beri hidayah. Dan mereka, lane sekotu esok koren, mereka sekotu dipertahankan. Jadi tore, majalah melarat tadi napa? Tolong ajar kewajibannya, jangan ditinggalkan. Bajeng lemang gotoh pas bulan Ramadan. Zakat petra sewajib yang setahun sekalian. Haji mau mampu empat mereka mau syahadat cukup sekalian. Empon majalah lo ala ko lain lo kenapa lo jangan sonat lo kenapa pokoknya lo berdosa. Ya makanya apa jeng munggenyaan mentemah maka apa jeng lamun judi online atau offline itu aja tapi judi online akal-akalan setan sobung ring soki makan judi online ya kenapa boleh nah jala online kontrol itu kang ya makanya masa nonton dan Jogja nih tak ada orang klaimnya tangkap markanya ngakali sistem. Kalau mau sampai diburu ngebreak akun oleh promo judi online begitu nembuk langsung sampai menang. Tapi deki masan ketagihan nembuk kalah terus. Jadi neng Jogja orang seter-seter ngebreak akun banyak masuk gentung nembuk menang dan mari lo main boleh. Mau nembuk menang dan mari lo main boleh. Le tenang, mau bakun yang tenang kan bisa teliti temu lokasi. Pangale, maman main yang tektra, deku main yang satu. Mau bukan sakuring lain, saya nomor HP nasalin, kartunya salin. Menang boleh kalau 100.000, deku ngasalin boleh kartu checking kartu senapa harga. Jadi kalau menang ngalen tar kelerpa omong, sakuring lerpa sama menang. Nah masalah ternyata orang komplotan mereka sama sampai bener kalah sekejuta lebih setiap bulan kalah sekejuta. Mereka akhirnya lapor lagi. Mereka saya tangkap selama judi online bener-bener kan locok polisi. Soalnya mereka delik aduan. Mereka bener dia ngecok. Mau polisi pegang enten judi online ini kalau bisa pegang kecuali aduan dari masyarakat. Berdua orang sahabat dul melaporkan dan pelapor harus dirugikan. Mungkin bingung polisi Jogja. Dan cara menghadirkan pelapor yang merasa dirugikan, mau bener-bener coba. Kira bener? Bingung di masyarakat tapi cocok. Bener, asal kelangkong polisi dah pembobol. Apa merugi tukang judi merugi bentar melelo main. Nih apa? Justru saya pegang bentar lo pegang. Kan lo dalam tanda kutip berempat setor kan nikah. Nah nikah kelemahan sistem di Indonesia. Tapi mungkin bila Indonesia ini kalau bisa bersih dari judi online. Dan nikah, ya kemarin ngomong kadi nikah, sampai polanya aja lagi diusahanya tanggung tinggi. Maksudnya aja bener amain judi online pas sampai kalah sepeda motor yang pegede, Roma anak ya bener kalau ngakalin sistem. Pola pasok gitu nih, kita sampai kayak diusahanya tanggung tinggi. Kira apa HP, ada ganti kartu nikah. Ganti kartu, daku ngicam HP lancar ganti kartu sama main menang rekening lah masuk dari rekening dari kak kung
salen akun lain kan menang boleh. Namun masa nggak ada kan menang biasa, kan berbonus ya. Dan nikah. Nah nikah yang menyebabkan orang masuk neraka termasuk judi, karena judi nikah itu saja. Dan nikah. Tapi nikah ketika kita bicara tentang aturan, mana di Indonesia gampang ya kali aturan. Akhirnya Pak, banyak orang mengibarkan bendera One Piece makin 17 Agustus Pak, bendera bajak laut saya pasang. Walaupun itu orang bagus. Karena apa? Pegel aparat, pegel pejabat, jangan menghina simbol negara. Simbol negara ini kan bendera merah putih. Ini kan diperjuangkan mati-matian. Banyak bambana kita tantre tanam mbane mateh margana terus ngerpo bendera merah putih. Pas mangken pakai ngeberi bendera bajak laut, bi generasi yang tidak pernah berjuang memerdekakan. Mung pegel ke pejabat ke demo, pejabat itu baca lambang negara. Dan kan, karena itu penghinaan itu. Tapi gerek semangken, kalau mau cari gerek semangken ini kan orang-orang selotok nak kana lah, selotoman ajuang untuk kemerdekaan Indonesia. Lo ngerti betapa berharganya lambang negara nak hina tinggi. Kalau malah curiga, sejak ngajak ngibarati bendera One Piece ini kan nyata mau soal Indonesia nih, untuk meruntuhkan wibawa. Dan neka bisa jadi PKI baru neka, PKI baru yang ingin bangkit dengan cara menghina lambang negara. Jadi mau ngalumni kalau paling akhir norok ngibarati bendera One Piece neka. Mau pegel ke pejabat, ayo pejabat kritik, ayo pejabat demo, boleh. Tapi jangan sampai menghina lambang negara. Mereka penting karena itu wawasan Nusantara. Dan mereka itu cinta tanah air. Dan mereka membaca lagu Indonesia Raya kita hormat. Dan mereka kayak beri bendera One Piece. Coba, tak berarti hormat ke bendera One Piece. Itu penghinaan itu. Mana menurutku lah. Perkara berengontak ini bukan penghinaan. Ya silakan. Tapi menurut saya orang yang mengibarkan bendera One Piece di bawah merah putih itu menghina. Kalau mau mengibarkan bendera negara lain boleh, silakan di bawah merah putih pokok. Jadi Papua Merdeka, Lambo, tuh bintang kejora, sabar dan beban merah putih. Silakan, yang penting lo lebih tinggi dari merah putih. Tapi mau One Piece itu penghinaan. Kenapa? Satu, fiktif. Nomor dua, bajak laut. Coba, kalau bendera bintang kejora kayak di Irian, di Papua, itu kan perjuangan mereka. Pada di kita punya bendera NU, dikibarkan di bawah bendera merah putih, nggak masalah. Tapi mau One Piece kan lain ceritanya. Nah, ini salah satu fenomena yang terjadi pada saat ini. Jadi inti dari napa saya terangkan di malam hari ini adalah semua itu Tuhan yang menentukan, tapi manusia itu harus berusaha untuk meraih kebahagiaannya, karena usaha itu bagian dari takdir. Jangan lupa berdoanya onda semoga onda senantoaki, maka insya Allah akan tercapai apa yang kita inginkan. Jadi itu bisa saya yakin. Moga-moga jangan cakapi pada kompak, pada istiqomah, walaupun sebulan sekalian, sepenting barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.